Pak Firman bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Oh, siap. Mangga urang dikawitan wae nya Bapak Ibu Akang Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bapak Ibu, alhamdulillah ya setelah sekian lama, bahkan kalau kata Kang Iwan sudah setahun gitu ya kita tidak ketemu. Kita terakhir mengadakan acara yang serupa itu di tahun 2021 dan ini adalah pertemuan perdana kita kembali ya di Plenar Study Club. Sudah ada 18 orang di sini. Saya lihat beberapa yang namanya buat saya sangat familiar sudah hadir juga. Ada Bu Hermi Bapeda Provinsi. Apa kabar Bu? Ada Teh Agustin, Teh Agi ya. Dari baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Hermi ya. Kabar Bu Iva. Ya Teh Iva. Ya Teh Agi. Ada siapa ya? Bu Wida juga. Ada ini punten ya saya ngabsen dulu yang saya familiar nih, saya kenal. Ada siapa lagi ya? Teh Tina Kabupaten Cirebon. Yang lainnya ada Pak Dani Kabupaten Majalengka, ada Pak Irfan, ada Kang Sandi Kota Tasik sudah hadir Kang Sandi hatur nuhun. Ada Pak Irfan Saepulo, ada Bu Nunu, ada Pak Yuyu, ada Bu Yeng. Ya, alhamdulillah ya. Khususnya mungkin untuk Bapak Ibu Akang Teteh yang sudah hadir di acara PSC ini, kita diberi kesempatan kesehatan, alhamdulillah juga mudah-mudahan sehat selalu, kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Ternyata kita sekarang sudah terpikirkan kesehatan itu sangat mahal, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan terus kepada kita untuk bisa melakukan aktivitas rutin ataupun dan yang lain sebagainya gitu ya. Pada saat ini, pada kali ini kita akan mencoba memulai di sesi PSC ini dengan materi mungkin yang agak mainstream gitu ya. Mainstream itu karena dari sejak akhir tahun 2021 kita sebagai PNS, sebagai ASN dan juga mungkin lebih spesifiknya sebagai fungsional perencana itu sempat banyak menerima informasi baru, peraturan ini itu gitu yang menyangkut ASN secara umum ataupun menyangkut fungsional perencana secara khusus gitu. Aturan-aturan baru yang mengatur mengenai hubungan tata kerja ASN berdasarkan Permen-PAN yang baru, kemudian juga turunan-turunannya yang lebih spesifik ke fungsional perencana. Pejabat fungsional perencana juga lahir ya aturan-aturannya, itu juga seiring dengan beberapa sosialisasi yang difasilitasi oleh Pusdiklat Tren Bappenas. Kita juga sambil menggali gitu ya, saling berdiskusi di sana sini di grup WA, di grup Telegram, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memicu diskusi gitu ya, banyak hal yang baru sehingga menimbulkan pertanyaan. Nah, kali ini kita sudah sudah ada atau sudah kedatangan narasumber. Di sini telah hadir bersama kita Pak Firman Firdaus. Beliau adalah Ketua PPPI Komisariat Provinsi Jawa Barat ya. Mungkin sudah tidak asing lagi lah kita mah. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Firman akan mencoba memantik diskusi begitu ya mungkin Pak ya, karena nanti kita enaknya lebih banyak diskusi tentang tata hubungan kerja JPT, JF dan JA. JPT Jabatan
jabatan pimpinan tinggi, JF jabatan fungsional, dan JA jabatan administrasi, begitu ya, administratif. Itu bagaimana tata hubungan kerja berdasarkan peraturan yang baru yang lahirnya pada akhir-akhir ini nih, sudah banyak yang direvisi lagi, ada peraturan baru lagi. Nah, itu mungkin ada banyak hal yang mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi yang lebih menarik. Mangga tanpa berpanjang-panjang lagi, sepertinya langsung saja kita persilahkan Pak Firman untuk menyampaikan ininya dulu, mungkin paparan untuk bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Oh ya, seperti biasa Bapak Ibu, Akang Teteh, waktu kita nanti akan sampai jam 3. Oleh karena ini itu sekarang sudah 1:30 ya. Kita punya 1,5 jam. Mungkin enaknya 1/2 jam saja untuk paparan, nanti selanjutnya sejam berikutnya untuk diskusi. Gitu ya. Mangga Pak Firman dipersilahkan. Matur nuhun Nang Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tuh Nang Ipa suaranya? Jelas Pak. Baik, sebelum saya lanjut mohon izin saya share screen dulu ya. Share screen dulu. Bisa nggak dari sini? Host disable. Bisa Bapak. Ya. Langsung aja Pak share screen. Nggak bisa. Coba Kang Iwan. Coba lagi Pak. Bisa sekarang. Udah. Udah. Tos, Neng Ipa. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, khususnya para perencana di Provinsi Jawa Barat yang terlibat dalam kegiatan Planner Study Club ini. Jadi mengawali kegiatan Planner Study Club di edisi tahun 2022, sebelum kita berlanjut ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis, ya, alangkah baiknya sesuai dengan hasil diskusi dengan rekan-rekan panitia di PSC ini, kita awali kegiatan ini dengan bagaimana tata hubungan kerja jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, maupun jabatan fungsional. Karena kita tahu sejak penyederhanaan birokrasi dengan adanya penyetaraan jabatan itu berdampak terhadap banyaknya jabatan-jabatan fungsional di masing-masing daerah ataupun perangkat daerah. Nah, yang jadi permasalahan justru setelah penyederhanaan birokrasi, ini para pejabat-pejabat fungsional khususnya yang jangankan yang hasil penyetaraan, sementara yang konvensional juga selama ini kita masih kebingungan bagaimana sih hubungan kerja kita dengan jabatan-jabatan pimpinan tinggi, perangkat daerah, kepala perangkat daerah, ataupun pejabat administrasi. Dalam hal ini ada sekretaris, kepala bidang, atau tiga lainnya. Dengan jabatan-jabatan administrasi lainnya yang ada di bawahnya, seperti jabatan pengawas. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini bukan hasil tulisan saya, tapi saya coba share informasi ini karena pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengantisipasi pola-pola kerja tata hubungan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dengan jabatan fungsional, ini mencoba mengeluarkan satu landasan produk hukum untuk mengatur bagaimana pola kerja tata hubungan antara jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi maupun jabatan fungsional itu sendiri. Nah, ini mudah-mudahan
informasi ini bisa menjadi referensi bagi perangkat daerah lain maupun kabupaten kota yang memang notabene di dalamnya banyak jabatan-jabatan fungsional yang mungkin tidak hanya di provinsi atau di daerah, termasuk di Bapeda juga yang merupakan instansi pembina, khususnya unit pembina jabatan fungsional di perencana. Ini juga kadang-kadang masih kebingungan ya, bagaimana pola kerja penempatan jabatan fungsional itu seperti apa. Nah ini saya coba share peraturan gubernur nomor 181 yang terbaru tahun 2022 yang dikeluarkan setelah penyetaraan jabatan diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau kita mencoba mengawali dari bagaimana penyedaran birokrasi ini asal muasalnya. Jadi kita lihat dari pertama muncul rencana reformasi birokrasi itu dari pidato Bapak Presiden kita. Ini tahun 2019. Ini yang mengatakan bahwa akan menyederhanakan reformasi birokrasi. Dan dari 5 agenda Presiden ini, nah ini reformasi birokrasi yang dianggap paling lambat pelaksanaannya, terutama di daerah. Sehingga ya memang ini mau tidak mau ini harus dilaksanakan oleh daerah. Karena untuk level untuk kementerian lembaga itu sudah 2 tahun berjalan. Nah, untuk daerah ini ya kita tahu baru setahun sekarang. Nah ini sehingga berdampak pada bagaimana kita dalam penyedaran birokrasi ini, terutama dengan penyetaraan jabatan struktural atau fungsional ini bisa harmonis. Kalau memang kita mau birokrasi ini ya intinya pada saat perubahan. Jadi ya memang mau tidak mau struktur organisasi, pola kerja, tata hubungan kerja ini juga harus berubah. Ini konsekuensi dari penyedaran birokrasi dengan penyetaraan jabatan. Kalau penyetaraan jabatan tidak diikuti oleh perubahan pola kerja, hubungan tata kerja antara berbagai pihak, ya mungkin ke depan pola-pola kerja ini akan kembali mandek gitu. Jadi pola-pola lama ini yang tadinya birokrasi yang sifatnya hierarki ini ya memang harus dihilangkan. Ya, kita menuju ke arah birokrasi yang agile, artinya birokrasi yang lincah, tidak melihat jabatan, tidak melihat kedudukan, tidak melihat pangkat, tapi melihat kompetensi ASN itu sendiri. Apakah itu jabatan administrasi, jabatan fungsional, maupun jabatan pelaksana itu sendiri. Itu siapapun yang mempunyai kemampuan, itu memang itu yang diperhatikan, yang layak mendapat penghargaan. Nah, dengan adanya dasar inilah dari eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 ini kan direncanakan dipangkas birokrasinya dengan memotong jabatan eselon 3 dan 4 kementerian dan tersebut di daerah, dialihkan menjadi jabatan fungsional. Nah, penyusunan ini ditujukan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, profesional. Ini dalam rangka upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja. Nah, ini yang menjadi landasan kenapa penyedaran birokrasi ini dilaksanakan tidak hanya di kementerian lembaga tapi di daerah. Dan juga mau tidak mau kita yang biasa istilahnya yang struktural namanya istilah nama bentik curug balas nunjuk yang biasa di struktural, dengan adanya penyedaran birokrasi, penyetaraan jabatan struktural ke fungsional, mau tidak mau kita dituntut untuk lebih kompeten. Intinya seperti itu. Nah, sehingga dalam rangka kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional penyetaraan, ini perlunya adanya perubahan. Jadi perubahan pengelolaan pekerjaan dari pendekatan yang sifatnya birokratis dan hierarki menjadi birokrasi yang berbasis keahlian profesional dan bersifat matrik. Itu yang menjadi landasan kebutuhan kompetensi jabatan fungsional. Nah, ciri organisasi matrik itu kan fleksibel, keahlian diorganisir dan kelompok kerja lintas fungsi membutuhkan kompetensi perubahan pekerjaan. Ya, jadi
kita mau tidak mau harus merubah pekerjaan dari sifatnya administratif menjadi pekerjaan dengan mindset yang lincah. Agile, itu yang lincah. Nah, untuk menuju ke arah itu, nah, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan peraturan gubernur nomor 181 tahun 2022 terkait dengan tata hubungan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi prinsip tata hubungan kerja ini adalah terbuka, transparan, jadi artinya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material dan relevan. Selanjutnya akuntabel, jadi adanya keterukuran kinerja organisasi secara berjenjang. Nah, ini mandiri, yang selama ini memang menjadi ciri khas jabatan fungsional itu mandiri, saling mendorong kemandirian masing-masing. Artinya saling mendorong kemandirian masing-masing satuan kerja dalam peningkatan kapasitas penyelenggaraan fungsi, terus saling menghargai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku jabatan, kontributif, artinya saling memberi kontribusi dalam peningkatan kinerja, adanya kemanfaatan, saling memberi manfaat untuk kepentingan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Selanjutnya adanya kolaborasi. Kolaborasi itu saling bekerja sama secara intensif dalam penyelesaian tugas dan bersifat lintas unit organisasi. Nah, itu prinsip-prinsip dari tata hubungan kerja ini. Nah, selanjutnya bagaimana Nah, dalam tata hubungan kerja ini, yang pertama bahwa jabatan fungsional ini didudukan dalam unit organisasi yang bersesuaian, artinya bersesuaian dengan lingkup tugas fungsionalnya. Baik fungsional. Jadi ini paparan ini tidak hanya untuk perencana, tapi untuk jabatan-jabatan fungsional lainnya juga. Yang kedua, jabatan fungsional secara prinsip itu bertanggung jawab kepada jabatan pimpinan tinggi. Nah, dalam pelaksanaannya, jabatan pimpinan tinggi pertama dapat mendelegasikan sebagian tanggung jawab pengelolaan kinerja jabatan fungsional ini kepada jabatan administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dengan jenjang keahliannya. Terus dalam hal tidak terdapat jabatan administrator terkait dengan tata hubungan ini atau jabatan pengawas karena restrukturisasi atau penyetaraan jabatan, maka jabatan pimpinan tinggi dapat menunjuk jabatan fungsional untuk mendapat sebagian tanggung jawabnya melaksanakan koordinasi atau pengelolaan kegiatan atau pencapaian output sesuai dengan bidang tugasnya. Atau yang kalau di kementerian lembaga itu kan ada tugas-tugas koordinator itu untuk eselon 3 dan subkoordinator untuk tugas-tugas eselon 4 atau jabatan pengawas. Nah, karena di daerah rata-rata yang setarakan itu eselon 4, berarti bisa menjadi subkoordinator, ataupun karena memang tidak ada koordinator, itu ditugaskan sesuai dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Nah, jabatan pelaksana bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas atau pejabat satu tingkat di atasnya atau ke eselon 3-nya, dan pejabat 2 tingkat di atas apabila pejabat pengawas dan administrator sudah disederhanakan. Nah, ini untuk jabatan pelaksana ya. Nah, untuk mekanisme tahuja khusus di Provinsi Jawa Barat itu dikecualikan bagi jabatan fungsional dengan pengaturan khusus sesuai dengan perundang-undangan, artinya terkait dengan fungsi pengawasan. Nah, ini rekan-rekan yang saya hormati,
kalau kita lihat bentuk struktur organisasi yang diharapkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini walaupun memang belum bisa terlaksana secara penuh, tapi kalau kita lihat dari kondisi yang ada. Nah, ini kalau kita lihat organisasi yang selama ini yang disebut dengan organisasi hierarki atau organisasi tradisional. Ini mulai dari JPT itu ada garis-garis komando. Garis-garis komando ke administrator, dari administrator ke pengawas, dari pengawas ke pelaksana. Itu jalur hierarki, artinya ada jalur-jalur komando. Nah, bagaimana dengan posisi jabatan-jabatan fungsional? Itu ada sifatnya koordinasi. Untuk administrator koordinatif dengan jabatan media, fungsional media. Untuk pengawas karena memang setara dari sisi kelas jabatan itu dari grade-nya itu dengan JF muda. Nah, pelaksana itu dengan JF terampil, JF pertama. Nah, sedangkan di organisasi di Pergub yang baru ini diharapkan JPT itu tidak lagi bersifat hierarkis organisasi ini. Jadi pola kerja itu tim TOTS atau istilahnya di Pemprov itu TOTS. Jadi udah berbicara team of team. Ada tim kecil, tim besar, ada tim yang lingkup bidang, ada tim yang sifatnya lintas bidang, ada juga tim yang sifatnya lintas perangkat daerah. Nah, ini sudah berbicara tim. Jadi setiap pekerjaan itu dibentuk tim. Ada ketua tim kerjanya, ada tim kerjanya. Jadi semua satu pekerjaan dibentuk tim kerja, ada ketuanya. Nah, untuk ketua tim kerja itu disesuaikan dengan kompetensi masing-masing jabatan. Jadi tidak semua bahwa untuk ketua tim kerja itu harus eselon 3, harus jabatan fungsional media. Itu bisa saja jabatan fungsional muda menjadi ketua tim kalau memang memiliki kemampuan lebih dari rekan-rekannya. Sehingga dengan Agile ini artinya organisasi yang lincah ini semua pekerjaan bisa diselesaikan secara praktis. Jadi artinya bahwa kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang terduga. Jadi dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah ini dan profesional dalam upaya meningkatkan efektivitas dan prestasi pelayanan pemerintah kepada publik, ini diperlukan satu organisasi yang agile. Jadi agile itu lincah. Jadi tidak terikat dengan hierarki, tidak terikat dengan pangkat jabatan dan lain sebagainya, tapi bersifat agile. Nah, bentuk tata hubungan kerjanya seperti apa sih? Di Pergub nomor 181. Ini yang pertama sifatnya kolegial. Jadi adanya rasa kebersamaan dan kemitraan, adanya kontribusi indikator kinerja individu, jabatan fungsional kepada ikunya JPT. Terus struktural, ini mengembangkan kepemimpinan, tugas dan fungsi, serta wewenang yang bertanggung jawab. Adanya bersifat konsultatif, jadi menyamakan persepsi, dapat dilakukan tanpa terikat, pelaksanaan administrasi pemerintahan dan fungsional. Di peran substansi secara fungsional. Secara fungsional sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dan koordinatif. Jadi ada 5 bentuk tata hubungan kerja, itu ada kolegial, struktural, konsultatif. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusikan apa itu kolegial, apa itu struktural. Selanjutnya, nah bentuk tata hubungan kerjanya seperti ini. Jadi JPT, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional itu sifatnya konsultatif. Untuk kerja tata hubungan kerjanya konsultatif dan koordinatif. Nah, sementara untuk jabatan pimpinan tinggi dengan jabatan administrasi
itu selain konsultatif dan koordinatif ada bersifat struktural. Jadi ada garis komando dari jabatan pimpinan tinggi kepada jabatan administratif atau kabid maupun sekretaris. Nah, sedangkan untuk jabatan fungsional dengan jabatan fungsional itu bentuk tata hubungan kerjanya itu konsultatif, kolegial, fungsional, dan koordinatif. Jadi tidak ada bersifat struktural, hierarki. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, ini yang tadi kami jelaskan, ini bahwa mekanisme ruang lingkup mekanisme kerja itu, jadi bisa saja jabatan pimpinan tinggi pratama, kepala perangkat daerah, menugaskan jabatan fungsional untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi atau tugas khusus, menghentikan jenjang jabatan dan bidang keahlian. Teman kan hari Pak Iksan oke, makanya kami semangat ya. Pejabat pimpinan tinggi pertama, kepala perangkat daerah, ini dapat membentuk tim kerja untuk melaksanakan kegiatan. Nah, tim kerja ini terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana atau penggabungan. Jadi adanya penggabungan di antaranya dan memiliki pembagian peran dan tugas yang jelas. Nah, ini kejelasan. Yang selanjutnya pemanfaatan TIK. Nanti kita coba jelaskan satu-satu. Nah, ini. Jadi ya PT pertama menugaskan JF sesuai dengan tusi organisasi sesuai dengan jenjang jabatan dan bidang keahlian. Nah, tim kerja terdiri jabatan administrasi, jabatan fungsional, pelaksana atau penggabungan di antaranya. Ini yang memiliki pembagian peran tugas dan komposisi tim kerja berdasarkan target kinerja, analisis beban kerja ataupun kompetensi pegawai. Nah, ini pola timnya. Tim kerja itu ada tim internal bidang, ini dalam rangka mendukung capaian kinerja lingkup bidang. Jadi di lingkup bidang Pak Kabid bisa membentuk tim internal bidang. Nah, untuk dalam rangka mendukung itunya kepala perangkat daerah, ini kepala perangkat daerah dapat membentuk tim antar bidang dalam rangka mendukung capaian kinerja lingkup perangkat daerah. Dan juga tim lintas perangkat daerah. Nah, ini kalau tim internal bidang bisa dibuatkan surat tugas oleh kepala bidang maupun oleh kepala perangkat daerah. Nah, sedangkan untuk tim antar bidang itu surat perintahnya langsung dari kepala jabatan pimpinan tinggi pratama. Nah, untuk tim lintas perangkat daerah ini penugasan dalam instruksi pimpinan kegiatan dalam rangka pengembangan antar perangkat daerah. Ini dilandasi oleh dasar surat perintah dari sekretaris daerah atau Pak Gubernur sekaligus. Dan ada tim lintas instansi. Jadi adanya penugasan kolaboratif antara perangkat daerah dengan instansi di luar pemerintah daerah. Nah, sedangkan untuk penetapan kelompok jabatan fungsional, ketua tim, nah ini ketua tim ditetapkan melalui SP Kepala Daerah, SP Sekda, keputusan Kepala Daerah sesuai pola tim kerja. Ketua tim, penetapan tim kerja melalui surat perintah berdasarkan masukan dari ketua tim. Setelah dibentuknya ketua tim memberikan masukan dan pertimbangan kepada pimpinan unit untuk menyusun tim kerjanya. Nah, sedangkan ketua tim melaksanakan tugas koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta melaporkan hasil output kinerja anggota timnya kepada pejabat penilai. Nah, ketua tim kerja ini ditunjuk oleh jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala perangkat daerah untuk memimpin tim kerja. Nah, sedangkan penetapan kelompok jabatan fungsional lintas perangkat daerah. Ini ketua tim lintas instansi ditetapkan melalui keputusan kepala daerah atau SP sekretaris daerah. Penetapan tim kerja ini melalui surat perintah berdasarkan masukan dari ketua tim dan pertimbangan dari Sekda dan pimpinan unit
organisasi atau pejabat yang mendapatkan delegasi. Ketua tim melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil audit kinerja anggota tim kepada Sekda. Nah, kita lihat di sampingnya, ini struktur kerja, hubungan kerja yang menjadi agenda utama dalam rangka pelaksanaan tata hubungan kerja, pola kerja pasca penyetaraan birokrasi. Yang tadinya kalau kita lihat itu bersifat struktural, hierarki, nah ini jadi agile, jadi perangkat daerah itu langsung pembentukan ke tim. Jadi tidak bersifat bidang. Di bidang itu ada tim of team, mulai tim kecil, tim besar, tim internal bidang, tim lintas bidang maupun tim lintas perangkat daerah. Baik, selanjutnya, nah ini untuk lintas instansi, nah itu gambarnya kita bisa lihat, jadi instansi satu dengan instansi lain itu dibentuk dalam satu tim kerja, teamwork yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, untuk ketua tim kerjanya dapat berasal dari pejabat pimpinan tinggi, ini untuk lintas ya, untuk lintas, pejabat administrasi atau pejabat pengawas atau pejabat fungsional. Jadi tidak terikat oleh jenjang dari jabatan itu sendiri. Jadi ketua tim itu bisa berasal dari pejabat pimpinan tinggi, bisa dari pejabat administrator, pejabat pengawas atau pejabat fungsional ataupun pelaksana dalam melaksanakan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan dalam rangka mencapai output sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, ketua tim kerja, pejabat pimpinan tinggi ditunjuk oleh kepala daerah, dan ketua tim kerja lainnya ditunjuk oleh jabatan pimpinan tinggi untuk memimpin tim kerja. Nah, ini mekanisme pertanggungjawaban kinerjanya. Ini pimpinan unit organisasi berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim. Ini pasti, atau pejabat administrasi satu level di bawah yang mendapatkan delegasi itu berhak meminta laporan kepada ketua tim. Jadi ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas, anggota melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan unit organisasi. Dan pejabat fungsional yang mendapatkan penugasan khusus melaporkan langsung kepada pimpinan unit organisasi. Nah, ini mekanisme pelaporannya. Ini mulai dari tim kerja, melaporkan jenjangnya itu ke ketua tim melaporkan ke pejabat administrator yang mendapatkan pendelegasian dari kepala perangkat daerah atau kepala biro. Nah, ini alur timnya. Jadi bagaimana alur kerjanya itu seperti apa? Jadi mulai dari identifikasi untuk kinerja, penetapan ketua tim dengan surat perintah kepala daerah, ketua tim memilih anggota tim dengan pertimbangan dari pimpinan, terus pelaporan atau output kinerja, dan evaluasi capaian kinerja, monitoring dan pengawasan jabatan pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang mendapatkan delegasi. Yang selanjutnya pemanfaatan TIK. Ini juga menjadi perhatian di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dalam rangka pemanfaatan teknologi dan informasi. Ini dilakukan oleh instansi pemerintah dengan mengutamakan layanan administrasi berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE. Jadi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung mekanisme kerja instansi pemerintah atau aplikasi kinerja apabila belum terintegrasi. Jadi memang perpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut ini dalam rangka mendukung mekanisme kerja yang dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE. Jadi para pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, itu beberapa hal Bapak dan Ibu terkait dengan tata hubungan kerja jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan administrasi di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sehingga posisi sekarang jadi organisasi di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bukan lagi organisasi yang hierarki, tapi organisasi yang agile dalam rangka nanti menuju ke central design.
Jadi organisasi yang tersentralisasi dalam kegiatan-kegiatan tim. Ini nah, sebelum Pergub 181 memang hubungan tata kerja di Pemprov juga ada, yaitu yang Pergub nomor 24 yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Nah, untuk mekanisme pola kerjanya ini akan diatur lebih lanjut melalui keputusan. Nah, itu rekan-rekan para PSC yang saya cintai dan saya banggakan, ini sekedar mengawali PSC edisi 2022, dan mungkin edisi seri-seri berikutnya insya Allah dengan rekan-rekan kita akan kembali menayangkan bagaimana tata cara pengajuan dan penyusunan DUPAK, bagaimana penyusunan SKP, dan yang sifat-sifatnya teknis nanti. Kalau ini sifatnya lebih umum, nanti minggu depan sampai selanjutnya kita akan melaksanakan PSC ini lebih ke teknis. Kita bagaimana menyusun SKP, karena kita masih punya waktu untuk pengajuan DUPAK itu untuk tahun 2021 itu kan sampai tanggal 31 Mei 2022 ya, Neng Ipa. Nah, ini kita masih nanti rekan-rekan yang masih kebingungan, kita diskusi bareng-bareng dalam media PSC ini. Bagaimana contoh-contoh yang sudah dikerjakan kita tayangkan di sini. Ini mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada rekan-rekan para pejabat fungsional perencana lainnya, baik yang konvensional maupun yang penyetaraan. Karena saya sendiri juga sebenarnya belum begitu paham bagaimana nyusun DUPAK yang baru ini, bagaimana tata cara menyusun dokumen-dokumen terutama untuk level media. Dan yang paling rumit juga ternyata ya bukan untuk level media utama, tapi ternyata untuk pertama dan muda itu lebih rumit karena by proses. Nah, ini bagaimana sih by proses ini, apakah sama dengan pola lama atau memang ada perubahan di juklak petunjuk teknis penyusunan DUPAK sesuai dengan peraturan Kepala Bappenas nomor 1 tahun 2022. Nah, itu Neng Ipa, Kang Iwan, dan rekan-rekan yang saya hormati yang bisa kami sampaikan pada kegiatan PSC ini. Mudah-mudahan di awal tahun 2022 ini kita tetap ada dalam keadaan sehat dan kita bisa menyelesaikan tugas dan fungsi kita sebagai jabatan fungsional perencana maupun jabatan fungsional lainnya secara profesional, tanpa mengurangi kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kewajiban kita dalam memenuhi kinerja yang mengandung angka kredit. Jadi selain kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung tupoksi perang organisasi, kita juga mampu melaksanakan tugas-tugas yang memang bersifat angka kredit. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita untuk kegiatan PSC edisi pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga host dikembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuhun Pak Firman atas presentasinya. Ini mungkin mungkin kalau saya sebagai JFP Cimahi ini kayaknya di Cimahi belum ada bentuk yang firm seperti yang barusan disampaikan oleh Pak Firman ya, apalagi sudah di legal formalkan gitu ya, ada pergubnya, ada tata organisasi, bentuk organisasinya sudah terlihat gitu, aturannya sudah jelas. Duka mungkin di teman-teman di kabupaten kota yang lain mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi juga, apakah sudah mengarah seperti itu gitu ya. Karena secara umum sih kalau ini sedikit perbandingan mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi juga ya. Kalau di Cimahi nih Pak, Ibu Akang Teteh, di akhir Desember 2021 sih kami sudah mencoba mengadakan diskusi gitu yang harapannya sih itu diskusi itu berupa menjadi semacam forum pembagian dosa
dialog kinerja begitu ya, membagi habis peran masing-masing sesuai dengan peraturan yang baru. Namun sepertinya memang belum sampai ke bentuk yang struktur organisasi yang baru tadi, yang agile tadi. Mungkin bayang-bayang bentuk struktur tradisionalnya masih terlihat juga begitu. Ya tapi memang mungkin apa ya, ada seolah-olah apa namanya dispensasi begitu, dispensasi bahwa ini adalah masih dalam masa transisi. Jadi masih ada irisan-irisannya lah antara bentuk yang tradisional menuju ke bentuk yang agile gitu. Nah, mangga Bapak Ibu Akang Teteh semua mungkin akan ada yang menyampaikan pertanyaan, tanggapan, masukan ataupun lain sebagainya, mangga bisa disampaikan. Nah, wah ini Pak Dimas nih, apa kabar Pak Dimas? Sebelum Pak Dimas saya kasih kesempatan, ada yang lain nggak? Mangga langsung raise hand aja ya, nggak usah di chat ya Bapak Ibu. Selain Pak Dimas, ada lagi yang mau raise hand? Untuk materi nanti bisa di-share ya, Bu Nunung nanti sebentar diantos. Kalau nggak ada sambil nunggu aja, mangga lah Pak Dimas duluan Pak. Mangga dibuka mic dan videonya Pak. Maya dulu. Mana? Maya dulu dong Mana? Mana Bu Maya nggak ngacung Enggak, langsung aja. Oh langsung aja. Kalau ini siapa duluan ya? Saya kalau lihat Pak Dimas. Cuma mau nyapa aja buat semua, kangen aja buat semua. Enggak, Pak Waluyo dulu deh, ngalah buat Pak Waluyo. Ya udah, Pak Waluyo dulu, setelah itu Bu Maya ya. Mangga, mana Pak Waluyo dibuka kamera dan mic-nya, mangga. Ya mah Pak Firman. Mana ya? Pak Dimas, Pak. Oke. Ya. Punten ini nggak buka mic ini, aduh, sedang belepotan. Nggak buka cam, oke, bangga. Terima kasih, salam berencana buat saudara-saudara sekalian. Salam Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, mangga. Ya, oke lah, materinya menarik ya. Dan tadi udah disampaikan bahwa memang pada masa transisi ini ya, itulah yang terjadilah di lapangan. Saya coba selalu komunikasi sama Pak Ketua itu gimana ininya gitu, juga ternyata Pak Ketua juga belum nyari format yang ini gitu loh, belum ketemu. Tapi pada prinsipnya bahwa yang disebut dengan dialog kinerja itu tidak mesti harus face to face. Itu yang ditekankan kemarin dari kawan-kawan di Bappenas. Dialog kinerja itu bisa dilakukan dengan pertemuan seperti ini gitu ya, kemudian bentuk kesepakatannya nanti apa yang kita tuangkan dalam SKP. Jadi bentuk dialog kinerja yang diharapkan itu jangan dipahami mesti harus satu-satu face to face, enggak. Kita pahami dulu cascading-nya, kemudian peran hasil itu seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita menuangkan semua aktivitas yang kita tuangkan dalam SKP. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya syukur-syukur kalau kemudian kawan-kawan JPT itu paham betul dengan situasi dan kondisi seperti ini, sehingga ada juga di antara kita mungkin yang bisa berdialog dengan tatap muka. Tetapi pada prinsipnya dialog kinerja ini tidak seperti yang kita bayangkan harus face to face. Nah, itu bisa dilakukan ya dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, apalagi dalam mungkin pembahasan-pembahasan internal ketika kita harus, biasanya kalau yang struktural gitu ya, administrator atau beberapa masih ada pengawas juga, itu biasanya menandatangani PK. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian. Jadi jangan sampai kita kok gimana ya. Dulu awalnya saya juga begitu, tetapi saya sendiri bisa, tetapi kawan-kawan yang lain, JPT yang lain di luar perencana kelihatannya nggak bisa gitu. Artinya nggak bisa bertatap muka. Tetapi pada prinsipnya dengan pertemuan-pertemuan seperti ini yang kemudian dituangkan dalam SKP dan disetujui, itu bagian dari dialog-dialog kinerja yang dilakukan. Mungkin tambahan saya seperti itu, sehingga kawan-kawan tetap semangat, nggak perlu
kok gimana ya bertemu dengan pimpinannya susah dan lain sebagainya. Yang penting kita pahami dulu aja cascading-nya, peran hasil yang kira memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita seperti apa. Bahkan di beberapa tempat kemarin saya lihat itu mereka bikin surat gitu kepada atasannya masing-masing, kemudian dalam surat itu menawarkan peran hasil yang dia lakukan seperti apa. Sebenarnya tidak perlu juga seperti itu. Kalaupun masih ada ya mungkin masih bisa dimaklumi. Sekarang pemahaman dialog kinerja dengan seperti itu sudah memungkinkan dan mencukupi untuk bisa kita lakukan gitu. Nah, idealnya ya seperti tadi yang disampaikan tadi dengan organisasi yang agile, kemudian juga pemahaman CPT kita dalam setiap pertemuan itu, kalau yang saya lihat itu selalu bicara bahwa fungsional, struktural sama, punya hak yang sama. Tetapi dalam praktek kadang-kadang tetap saja mereka masih, ya kita kayak dianaktirikan, tapi biarlah, oleh karena itu ya seperti kemarin saya sampaikan, semangat saja kita tunjukkan pada dunia ya perencana ini supaya kita jangan bully sana sini gitu, perencana begitu begini. Oleh karena itu kita harus selalu meningkatkan kemampuan, kompetensi kita, banyak belajar, sharing ya. KKN aja lah ya, komitmen, konsistensi kita, kemudian networking kita bangun. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Saya yakinlah semuanya juga sudah ngebul ini ya, dari kemarin kita bicara seperti ini, tapi insya Allah mudah-mudahan kita action saja di lapangan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Waluyo. Pak Waluyo teh dari Disdik Provinsi apa ya? Siap. Iya, iya. Mangga selanjutnya sebenarnya ya nanti bisa sambil ditanggapi mungkinnya sama Pak Firman dan yang lain juga. Bu Maya mau langsung, Bu Maya mangga. Bu Maya. Bu Maya tadi mau nyapa aja katanya ya. Pundung tuh Maya atau Pundung. Bu Maya pundung sama Pak Waluyo. Mangga nggak apa-apa sambil nunggu yang lain mangga silahkan. Memang sih agak ini sih ya, mau kalau dibilang bosen mah bosen gitu ya, tapi kadang kalau dipikir-pikir juga ini kok kayak mungkin ya untuk sampai ke bentuk yang ideal, sampai ke bentuk yang sesuai dengan peraturan yang baru sih mungkin agak susah tuh maksudnya. Ya itu tadi kata saya tidak langsung lah, mungkin ada masa transisinya, walaupun kita juga nggak tahu ini transisinya itu sebenarnya sampai kapan begitu ya, tapi harusnya sih bisa kalaupun misalnya ada transisi tapi jenjangnya kelihatan sampai misalnya nanti bentuk organisasinya itu memang sesuai itu diarahkan menuju ke bentuk yang agile tadi gitu. Ini juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Firman di akhir presentasinya ya, bahwa nanti sebenarnya apa yang kita bicarakan hari ini, saat ini, konsekuensinya adalah beberapa persyaratan administrasi yang harus kita penuhi sebagai ASN, antara lain misalnya SKP. Terus nanti setelah SKP, itu juga nanti dampaknya atau impact-nya ya terhadap pengusulan dupak kita gitu ya, sebagai perencana kan Jafung sudah inilah dupak teh kalau istilahnya sekarang bupak katanya ya. Istilahnya perwujudan kinerja kita gitu. Itu juga nanti harus ada banyak yang perlu kita persiapkan gitu, karena sekarang arahnya semakin ke bahwa apa yang kita rencanakan di SKP itu memang harus sesuai dengan apa yang kita usulkan di bahan penilaian usulan angka kredit. Begitu ya Bapak Ibu Kang Teteh. Ada yang sudah ngacung lagi, ini sahabat saya dari Kota Tasik, Kang Sandi, mangga bade aya nu didugikeun, mangga silahkan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dengar suara saya Teh? Mendengar ada echo-nya malah. Oh, ada feedback. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua PP Komsat Jawa Barat yang saya hormati, kemudian rekan-rekan perencana di Jawa Barat barangkali atau mungkin ada yang di luar Jawa Barat. Sebenarnya gini, mungkin sedikit cor-cor kali ya Pak. Jadi tadi saya sudah lihat pemaparan dari Pak Ketua bahwa memang sekarang di provinsi arahnya sudah berbeda barangkali ya, atau bisa dibilang one step ahead daripada kota kabupaten yang lain. Nah, namun disayangkan untuk kami barangkali tadi Teh Iva juga udah sebutin ya, kalau di Cimahi mungkin istilahnya bahasanya masih apa Teh? Masih adaptasi gitu ya, adaptasi dengan Transisi ya. Ya, transisi gitu ya. Cuma yang gini Teh, Pak Ketua, yang saya khawatirkan adalah teman-teman penyetaraan dan juga teman-teman JF, karena JF yang asli maksudnya, gimana yang ngomongnya, JF lah ya pokoknya, itu karena pimpinan JPT kita itu masih menganggap udah kita biasa aja gitu, biasa aja seperti yang biasa, bekerja seperti hal biasa aja, sehingga mereka terlena dengan mereka harus buat laporan loh gitu ya, mereka harus ngerjain laporan loh, karena apa? Sekarang itu JF itu harus buktinya adalah angka kredit dengan nyusun BUPAK, sedangkan itu tidak disampaikan terhadap teman-teman yang JF penyetaraan. Saya khawatirnya dengan ritme seperti ini, nanti di akhir Desember 2022, yang mana mereka tanggal 10 Januari maksimal harus mengumpulkan BUPAK, itu nggak tercapai, atau bahkan mereka tidak ngerti, loh kenapa harus mengumpulkan BUPAK, kan saya disuruh sama pimpinan kami hanya biasa saja. Nah ini barangkali dari instansi pembina, barangkali kalau Jawa Barat mungkin dari Bapeda Provinsi, itu bisa memberikan penjelasan ke teman-teman di kota kabupaten, sehingga nanti tidak ada mispersepsi. Dan sekarang di kami pun belum ada pembinaan gitu ya, belum ada pembinaan terhadap JF atlet penyetaraan, harus seperti apa sih mereka gitu. Jadi mereka dibiarkan mencari informasi sendiri, datang ke sana ke sini gitu. Ini gimana sih tanpa ada pembinaan, apalagi dari BKD-nya atau BKPSDM-nya sama sekali nggak ada gitu. Sehingga yang diharapkan instansi yang ada di Bapeda Provinsi inilah yang bisa meng-guide mereka. Nanti, oh ternyata saya tuh mesti buat laporan ya. Oh ternyata saya sebagai tim gitu ya, katakanlah tim yang ada di tadi semua dikemukakan itu, misalnya tim sebagai apa, ketua timnya, kemudian anggota timnya, itu harus melaporkan sesuatu gitu, melaporkan sesuatu. Itu yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka, dan karena mereka selama ini tidak seperti itu gitu. Jadi mereka hanya biasa, tadi Pak Ketua sampaikan meminta bantuan teman-teman atau pelaksana atau JF lain untuk membantunya. Kalau misalnya ini tidak disampaikan, saya khawatir seperti itu Pak Ketua. Jadi ini mungkin hanya istilah penyampaian ini aja ya, Teh Iva, penyampaian curcol ya. Jadi di kita mah gini gitu intinya gitu Teh. Ya. Kebetulan di Tasik juga ada nih, saya lihat teman-teman JF penyetaraan yang hadir gitu ya. Jadi biar sekalian mengerti gitu. Oh ternyata seperti ini gitu. Harus mengumpulkan laporan dan membuat DUPAK. DUPAKnya sendiri mungkin saya yakin mereka belum paham gitu seperti apa gitu. Apalagi kita sekarang dihadapkan dengan peraturan yang baru, Permen 4 yang baru dengan Permen 1 Bappenas 1 2022 yang kita pun sendiri belum gini gitu laporannya, masih meraba-raba gitu Teh. Nah ini yang saya khawatir kalau misalnya kita tidak sampaikan secara dari awal, apalagi sekarang udah mau masuk bulan Maret, mau masuk April, nggak kerasa gitu. Kadang-kadang kita aja yang reguler gitu ya, mungkin laporan Januari aja belum kita kerjakan ya Teh ya. Apalagi ini nanti yang teman-teman yang penyetaraan harus mengumpulkan laporan sesuai dengan sesuai dengan aturan Permen Jukladiktisnya. Saya khawatir mereka nggak akan capai itu. Itu aja Teh mungkin cor-cornya Teh. Terima kasih kesempatannya. Iya, hatur nuhun Kang Sandi. Pak Ketu, gimana ini mau ditanggapi dulu Pak? Sudah ada 2 orang yang nada-nadanya dua-duanya curcol sebenarnya ya. Mangga Pak Ketu. Baik, tadi yang pertama dari masukan Pak Dimas ya, ini sangat baik sekali terkait dengan kinerja. Nah, insya Allah ini kita bahas nanti pada sesi berikutnya terkait bagaimana penyusunan SKP, terutama juga bagaimana mekanisme dialog kinerja. Ini yang memang selama ini mungkin juga kita juga kebingungan ya, tidak hanya di kabupaten kota, tapi
Tapi memang di provinsi sendiri, tidak hanya di Bapeda maupun perangkat daerah, ini juga belum memahami sampai sejauh mana sih mekanisme dialog kinerja itu harus dilaksanakan. Apakah mekanisme dialog kinerja itu harus by piece to piece, atau memang seperti apa mekanismenya. Nah itu karena memang dialog kinerja itu merupakan suatu kewajiban dalam rangka menyusun SKP antara atasan dan bawahan. Nah mungkin nanti Pak Dimas Waluyo mungkin bisa menyusun materinya, nanti pada saat penyusunan materi Pak Dimas bisa menjadi narasumbernya ya. Mas, bisa tuh Mas? Nah nanti itu udah ada bahan nih Bu Neng Ipa. Iya. Nanti pada saat ditindaklanjutin SKP nih dan Pak Waluyo sama tindak lanjutin. ya. Iya, Ini kan Budi, kita diskusi kan. Kita sekarang ini dapat bukan ilmu baru nih. Jadi kita beda dengan IHT ya. Kalau in-house training itu kan kita mengundang narasumber. Jadi narasumbernya lah, sumber bertanya. Kalau ini saya bukan sebagai narasumber, tapi saya sebagai pembahas, penyampai materi. Materi ini kita bahas bersama-sama. Mungkin juga materi ini ada yang sifatnya memang bisa menjadi referensi bagi kita semua, atau mungkin juga bisa menjadi bahan diskusi lanjutan. Nah ini terkait dengan penyusunan SKP, itu kalau tidak salah sesi yang ketiga ya. Untuk sesi kedua nanti minggu depan kan bagaimana tata cara pengajuan pengusulan DUPAK. Nah ini nanti biasanya kalau ini juga nanti narasumbernya atau pembahasnya dari sekretariat tim penilai, dalam hal ini Bapeda, bisa juga oleh salah seorang jabatan fungsional yang ada di Bapeda, bisa Sakti atau memang dari sekretariat Pak Deteja, nanti yang akan menyampaikan usulan-usulan apa yang harus mekanismenya seperti apa nih, karena kita juga tahu tim penilai di provinsi, di kabupaten kita, kota ini kan terbatas. Yang di provinsi ada tim penilai dari semuanya hanya 14 orang, dari calon pengusulan DUPAK itu kurang lebih 200-an. Nah, di luar kabupaten kota. Nah, ini kabupaten kota juga nanti kan deadline-nya tanggal 31 Mei juga harus mengajukan usulan penilaian DUPAK nih. Nah, ini sehingga kita wanti-wanti dari sekarang, ini bagaimana sih mekanismenya, tata caranya. Ini mungkin nanti minggu depan ya, Neng IPA kita bahas nih. Nanti selanjutnya baru penyusunan DUPAK, baru penyusunan dokumen-dokumen. Nah biasanya kan dokumen yang udah siap itu Kang Sandi, Kang Iwan, itu kan udah ada doknya nih. Nah nanti bisa di-share dokumen-dokumen yang sudah siap dinilai itu, nanti di-share Kang Sandi, Kang Iwan, Neng IPA ulah pelit. Nah jadi biar kita sama-sama lah. Sama-sama. Nah itu nanti ya Kang Dimas nanti mungkin menyiapkan materi untuk penyusunan SKP. Nah SKP-nya berikut contohnya ya Kang Dimas, contoh yang sudah di-approve oleh pimpinannya. Jadi yang sudah disetujui. Kalau sudah disetujui itu otomatis dialog kinerjanya sudah berjalan. Berarti kan itu ada mekanisme-mekanisme. Nah selanjutnya ini yang dari Kang Sandi, lu produk tadi Kang Sandi itu naonnya? Penyetaraan. Hah? Penyetaraan, kemarin tuh persoalan-persoalan kayak yang Bogor. Oh pembinaan ya, belum ada pembinaan nih dari provinsi. Nah insya Allah Kang Sandi, ini kan ada 2 tanggung jawab nih. Ini yang menjadi pikiran saya. Yang pertama, tanggung jawab Bapeda Provinsi sebagai unit pembina Jabatan Fungsional Perencana. Itu pertama, kita rencana akan menjadwalkan workshop pembinaan Jabatan Fungsional Perencana. Yang kedua, dari sisi organisasi, PPPI Komisariat Jawa Barat juga memiliki tanggung jawab juga. Ini dalam rangka pengembangan kompetensi profesionalisme para Jabatan Fungsional Perencana. Nah nanti mungkin saya akan coba siapkan desain pembinaan itu, apakah kita kolaborasi dengan Bapeda, karena pada prinsipnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan besar seperti itu kan butuh anggaran. Nah kalau kita memang kegiatannya diambil alih Bapeda, otomatis anggarannya itu ditanggulangi oleh Bapeda.
yang diharapkan kemarin juga sesuai dengan diskusi dengan pimpinan dalam ini Pak Kaban, ya memang semestinya sekali-kali kita dalam melaksanakan pembinaan itu tidak hanya online. Kalau online biasanya kan kurang efektif. Nah, apakah kita bisa nanti kita melaksanakan workshop itu langsung offline ya? Dengan seluruh perwakilan pejabat fungsional perencana yang ada di kabupaten kota, sehingga kita bisa melakukan. Nah, bagaimana nanti apa mungkin terpisah PPPI Komisariat Jawa Barat menyelenggarakan tersendiri khusus untuk para pejabat fungsional perencana yang ada di Jawa Barat. Nah, nanti kita termasuk di dalamnya itu panitia termasuk Kang Sandi ini. Nanti kita siapkan Kang Sandi apakah mungkin melalui Jumit atau melalui seperti apa. Apakah kita nanti kolaborasi dengan Bapeda itu sendiri sebagai unit pembina jabatan fungsional perencana dalam rangka mensinkronisasikan pekerjaan-pekerjaan kita para pejabat fungsional yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Karena mau tidak mau bahwa pejabat fungsional perencana yang ada di provinsi sama di kabupaten kota itu kan satu nyawa istilahnya. Tugas dan fungsinya sama. Jadi kita tidak lepas bahwa kita di provinsi otomatis memiliki kemampuan lebih dari pejabat fungsional yang ada di kabupaten. Sebaliknya juga mungkin juga ada di para perencana yang udah senior di kabupaten kota itu memiliki kemampuan dalam rangka menyusun tugas dan fungsi sebagai jabatan fungsional perencana melebihi dari para pejabat fungsional yang ada di provinsi. Jadi kita tidak bisa menghindari hal-hal tersebut. Jadi nanti kita siapkan dalam rangka pembinaan siapa yang menjadi pembahas nanti. Ini dalam rangka kita sambil berjalan secara bertahap karena ternyata bukan hanya kita saja jabatan fungsional perencana yang menghadapi permasalahan seperti ini. Jadi jabatan-jabatan fungsional terutama yang baru-baru ini lebih parah lagi. Mereka itu belum punya tim penilai, belum punya mekanisme kerja seperti apa yang harus mereka kerjakan, bagaimana penyusunan dokumen-dokumen untuk mengusulkan dupak. Mereka itu masih banyak yang mereka masih kebingungan. Sementara kita itu kan juknisnya sudah ada, sudah ditetapkan oleh peraturan Kepala Bappenas. Nah, terus keberadaan jabatan fungsional perencana itu sudah lama. Nah, kita mungkin tidak perlu khawatir lah kalau kita nanti keduluan oleh jabatan-jabatan fungsional lainnya. Kita tinggal bagaimana kita merefleksikan tugas dan fungsi kita dalam satu skenario kerja yang memang betul-betul bisa menghasilkan satu output, baik itu output kinerja untuk organisasi maupun output kerja untuk angka kredit. Nah, tinggal kita bisa mengkolaborasikan. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Jadi kita nyusun untuk angka kredit itu ngajuin angka kredit tanpa melihat dari indikator kinerja perangkat daerah itu sendiri. Karena nanti sama Mas Dimas mungkin akan dibahas yang ada di dalam SKP. Jadi apa yang harus kita kerjakan kita sebagai jabatan fungsional perencana, apa yang menjadi kewajiban kita dalam rangka mendukung indikator kinerja perangkat daerah, sehingga semuanya itu terintegrasi dalam SKP maupun lampiran SKP itu sendiri, sehingga nanti itu bisa menjadi bahan kita untuk pekerjaan-pekerjaan kita ke depannya. Minimal dalam 1 tahun ini kita belajar hal seperti itu. Nah, itu mungkin Kang Sandi ya, kita siapkan nanti materi-materinya. Kita materi dari kita untuk kita aja lah. Sementara kita lebih teknis, sementara kita tidak perlu ngundang narasumber. Sekarang kan dengan pola baru ini, narasumber juga nanti kebingungan lah. Masih kebingungan bagaimana menyusun, kecuali mungkin Kapus Pindik Latret mungkin yang sudah bisa mengajari mungkin, tapi yang lainnya saya kira narasumber lain juga masih posisinya sama dengan kita dalam rangka menyusun dupak baru, pola baru. Jadi kita coba nanti dalam rangka penyusunan dokumen, pengajuan dupak, oleh kita, materinya dari kita bahas bersama-sama sehingga menumbuhkan satu kesepakatan dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Ya, itu mungkin Neng IPA yang bisa saya tanggapi, masukan dari Kang Waluyo. Terima kasih, sangat bagus sekali. Ya memang kita tidak bisa lepas dari SKP lah. SKP itu harus kita bisa, bagaimanapun juga kita harus bisa mengisi SKP, karena modal dasar kita bekerja dalam 1 tahun itu kan SKP. Modal dasar kita untuk mengajukan angka kredit juga SKP. Nah, ini SKP lah.
yang menjadi modal dasar kita untuk bekerja ke depan. Itu ya Kang Sandi, Kang Dimas, Neng Ita, hatur nuhun. Oke. Ya, hatur nuhun Pak Firman. Ya memang pada akhirnya nanti kita ini pembicaraan kita ini mungkin nanti Kang Iwan ya, Kang Iwan mungkin nanti akan bercerita kira-kira kita gimana nih PSC mau dalam mungkin 1 triwulan ke depan gitu atau 1 semester ke depan ini di tahun 2022 ini mungkin pokok bahasannya akan lebih banyak tentang SKP begitu ya Kang Iwan ya. Kita ini terus terang walaupun ini mungkin saya pribadi aja gitu ya atau yang lainnya juga ada nggak ya yang sama-sama saya. Maksudnya begini, ini kita informasi tentang penyusunan SKP dengan format baru itu kan sebenarnya udah agak lama ya dari akhir tahun 2021 ya. Tapi sampai sekarang juga kok kayaknya masih belum firm gitu. Ini ngisi SKP itu benar nggak ya kayak gini? Belum lagi tadi ya pembagian tugas yang mengacu atau mengacu ke IKU PD ya, IKU perangkat daerah itu kan harus berjenjangnya itu harus kelihatan ya. Memang kita harus kayak pembagian habis peran itu kan harus terlihat nanti dalam sebuah perangkat daerah nanti kita berkontribusi apa itu kan sebenarnya harus tahu. Sementara kadang itu tadi yang kata Kang Sandi nih, pembinaan tuh dalam arti yang sebenarnya bahannya bukan mungkin jangankan pembinaan lah, maksudnya ngobrol sebapeda mungkin ini juga ada yang gitu, ada yang sudah dilaksanakan, ada yang masih belum mungkin ya. Apalagi misalnya nanti kalau hubungannya dengan pembina kepegawaian di BKPSDMD atau BKD-nya, wah itu rada agak lebih jauh juga nih, masih belum kelihatan gitu bentuk pembinaannya seperti apa. Apalagi mungkin sekarang BKD atau BKPSDMD di kota kabupaten punya tugas yang lebih banyak lagi kayak karena jabatan fungsionalnya yang mereka kelola kan macam-macam ya dan lebih banyak, dan mungkin itu kalau JFP sih menurut pendapat saya relatif lebih sudah mapan begitu ya, sudah settle ya beberapa peraturannya, juknisnya bahkan sampai ke juknisnya pun sudah ada. Kita nggak tahu jabatan fungsional yang lain mungkin ada yang sangat baru, ada yang mungkin dari instansi pembinanya belum sampai ke juknis dan lain sebagainya gitu ya. Itu memang problem kita semua lah di kabupaten kota ya, dan di provinsi juga mungkin sama. Nah, itu Oke, Neng Iwa, bisa nyambung. Pak Waluyo mangga sok atau ada yang mau ditanggapi lagi? Ya, mungkin tadi saya sepakat ya, bagaimanapun juga ini tanggung jawab kita gitu. Nah, hal-hal itu saya tuh banyak dapat japri dari beberapa kawan-kawan gitu. Ya, kegalauan seperti itu dikala kita sendiri juga galau. Tapi alhamdulillah lah, saya kemarin sudah minimal bisa memetakan sebenarnya binatang apa, SKP, kemudian pengusulan dupak, dan lain sebagainya yang dimaksud di dalam peraturan yang baru. Setidaknya dari kompleksitas yang selama ini kita pikirkan bingung ini itu sudah terurai gitu ya. Nah mungkin kesempatan ke depan nanti ya kita share bareng-bareng, tapi saya yakin kemarin yang kita peroleh itu sangat masuk akal dan realistis, sehingga kalau saya cermati ternyata nggak susah-susah amat gitu. Ya karena memang kita belum mengerti saja gitu. Setelah kita bedah itu seperti itu, ternyata kok ya mudah saja gitu ya. Ini dalam bayangan saya mudah, dan aplikasi teknisnya itu mungkin akan sangat tergantung pada kemampuan kita dari experience yang kita miliki di lapangan. Kemudian ya mungkin yang bagi senang tulis menulis itu tinggal menyesuaikan lah gitu ya. Karena begini, pada prinsipnya kemarin Pak Guspika juga sudah menjelaskan lagi secara rinci tentang juknis itu, kemudian juga
secara umum gitu ya. Kemudian ada salah satu pejabat fungsional perencana utama yang boleh saya katakanlah kompetensinya luar biasa karena di usia 49 tahun, hampir sama seperti saya, dia sudah di 4E dan memang sangat efektif cara-cara mereka untuk mengumpulkan angka kredit terutama dengan format yang baru, dan salah satunya yang merancang format baru itu adalah yang bersangkutan. Nah, memang perlu saya sampaikan juga pada kawan-kawan, ternyata di jenjang pertama, muda, madya, utama itu dalam konsep yang baru ini banyak sekali yang sangat diuntungkan di perencana muda. Maka bersyukurlah perencana muda, ya. Bahkan beliau sampaikan ya kalau sekarang mau ke madya tahan dulu lah. Karena apa? Dari sekian banyak angka kredit yang dijalankan itu modal luar biasa. Madya ini paling kecil dibandingkan dibandingkan yang lain. Nah, artinya di Pratama sama muda ini sebenarnya harusnya sangat enjoy. Itu saya kasih tahu dulu, KPA-nya itu harus enjoy gitu. Ya, yang sekarang muda mau ke madya tahan dulu lah itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya ini sedikit saja juga saya sampaikan. Nanti mungkin perlu juga kita ya PPI juga supaya eksis. Kita coba ya, kalau saya di advokasi hukum, kalau diperkenankan dan nanti disetujui ya kenapa tidak? Why not kita bicara dengan BPSDM-nya masing-masing kabupaten kota ya gitu ya. Yang care dulu, yang belum care kesibukan dan macam-macam ya nanti sambil mungkin kita bertemu dengan kawan-kawan yang CFP penyetaraan gitu ya. Nah ini begini kemarin kasus yang menarik begini, ada beberapa kawan-kawan kita CFP yang reguler, artinya CFP yang beneran gitu ya. Saya kadang-kadang juga nggak enak ngomongin begini yang beneran sama yang apa ya CFP lah gitu ya. Nah ya beliaunya itu ya santai-santai saja gitu ya. Tetapi begitu proses penyetaraan itu di luar dugaan, semua tertuju kepada yang bersangkutan. Menanyakan semua regulasi baru kepada yang bersangkutan. Padahal yang bersangkutan sendiri juga tidak mengerti. Artinya bahwa pada satu saat, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan JFP reguler ini akan jadi Mbah Dukun tempat penanyaan. Lah kalau kita nggak siap, ya ini kan mencerminkan kredibilitas kita sebagai JFT. Nah, oleh karena itu ada di beberapa tempat yang tidak perlu saya sampaikan juga gimana caranya saya Pak Waluyo harus saya mengerti karena apa? Bukan hanya di Bapeda sendiri, OPD yang lain juga tanyanya ke kita. Nah, kita sendiri juga nggak ngerti. Tapi maka dia kemudian ada semangat upaya untuk mencari ya kejelasan persoalan-persoalan ini. Dan kelihatannya kegalauan itu insya Allah sudah bisa terjawab dan walaupun saya katakan konsep yang disampaikan ke beliau kemarin juga menyampaikan begini, ini bukan kebenaran mutlak, tetapi ini yang sudah saya praktekkan sampai saya pangkat 4E. Sampai saya pangkat 4E dengan konsep yang baru seperti ini. Nah sebenarnya kalau kita bisa membedah dan mencermati itu, kita kan tidak mesti semua aktivitas yang kita lakukan itu harus jadi angka kredit. Bayangkan Bapak Ibu sekalian sekarang kalau muda itu kan minimal 37,5. Nah kalau misalnya setiap hari kita melakukan kegiatan yang sifatnya reguler kita saja, misalnya 2, kalau setahun berarti berapa ya? 40 hari kerja ya? Berapa? Ya kalau 1 tahun lah. Ya berarti kan 37,5 itu dibagi. Kalau misalnya kita identifikasi misalnya, ya identifikasi itu kan misalnya angka kreditnya berapa itu kan. Nah itu tidak semua yang kita kerjakan akan kita ajukan sebagai angka kredit. Mana yang familiar. Nah bahkan kalau kita bedah dari identifikasi mekanisme perencanaan aja lah dari sejak awal sampai kemudian evaluasi itu. Beliau sampaikan, ya kalau memang orang nggak seneng sekali bicara tentang evaluasi ya hindari sajalah karena evaluasi itu sudah membutuhkan pemikiran yang luar biasa, dokumennya tebal, angka kreditnya kecil sekali. Oleh karena itu lebih banyak bermain di identifikasi dan perumusan. Nanti adalah misalnya kalau pertama itu mana saja di item-item butir-butir mana saja. Di muda itu mana, madya mana, utama mana.
Dan ini fleksibilitasnya dengan konsep dan cara yang beliau sampaikan kemarin itu kelihatannya kok ini lebih cocok diterapkan di Jabar. Dan kita juga bisa santai kalau sudah terpenuhi, nggak usah cari angka kredit lebih-lebih buat apa gitu toh. Yang penting angka kreditnya itu terpenuhi sesuai dengan itu, juga kalau lebih juga tidak akan kepakai, kecuali yang mau naik pangkat dan lain sebagainya. Itu bisa ada disiasati dengan berbagai hal, dan saya lihat kemarin cair, familiar, dan memang kebingungan yang selama ini termasuk saya terbuka sudahlah. Apa binatang yang sedang kita risaukan ini, insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain saya share kepada kawan-kawan. Nah, kemudian yang kedua tadi dalam konteks pembinaan, kalau memang diperlukan juga, apakah mungkin PPI, di mana nanti teknisnya kita atur Pak Ketu ya, dengan Pak Sandi dan kawan-kawan juga. Kalau memang kita harus ketemu dengan BPSDM-nya, kenapa tidak? Why not? Untuk memfasilitasi kawan-kawan semuanya. Dengan catatan untuk awal-awal ini yang care saja gitu ya. Yang care itu artinya yang ada waktu, yang bisa menerima kita gitu ya. Nah, karena kita juga tidak bisa apa istilahnya memprogramkan roadshow dengan, karena itu terkait tadi disampaikan oleh Pak Ketua dengan kaitan dengan anggaran. Ya, kesempatan apapun yang bisa kita lakukan, insya Allah kita akan lakukan. Itu mungkin kalau dari saya, dan insya Allah saya juga siap lah sambil saya juga belajar lagi dengan kawan-kawan, ya, kemudian juga bisa share pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Saya yakin itu esensi kita di PSC ini, dan mudah-mudahan ini juga ya saya katakan jangan pusing lah, jangan bingung, berbahagialah nih. Pertama mudah, ya harus disyukuri itu. Kalau saya lihat tuh benar-benar tuh muda itu, waduh, benar manja sekali tuh, enak sekali gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tambahan. Mudah-mudahan ini juga memberikan semangat. Yang penting semangat dulu lah, masalah puyeng nanti. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, Pak Waluyo ya, ini memang ini apa namanya ya, intinya mungkin nanti kita kita praktek aja dulu gitu ya. Nanti kita sambil sharing dengan teman-teman. Saya pikir ini ada banyak informasi dan pengetahuan yang bisa kita saling share di sini ya. Betul. Di sini juga sudah ada 46. Tadi sebenarnya saya lihat sempat ada 49, mungkin ada kepentingan lain, jadi ada yang keluar. Selesai ini nanti saya share semua bahan-bahannya, tolong dipelajari, dan nanti kalau misalnya ada yang tidak ini silahkan ini. Nanti saya share semuanya. Di WAG PSC ya Pak Dimas ya, Pak Waluyo ya. Boleh. Ya. Jadi dari bagaimana menyusun kegiatan perencanaan untuk pertama mudah, apa saja yang harus dinilai. Tapi yang menjadi perhatian saya lupa gitu ya. Ya harus ditambah juga itu tim penilai. Bagi yang memang punya kemampuan diusulkan, karena nanti dalam waktu dekat Bappenas juga akan melakukan bintek bagi pejabat penilai dan calon pejabat penilai, itu kita manfaatkan sebaik-baik. Terima kasih. Ya ini nanti untuk tim penilai ini ada pokok bahasan selanjutnya sebenarnya sebagai konsekuensi dari apa yang kita persiapkan. SKP dan Dupak ini juga sebenarnya harus ditunjang dengan tim penilai. Nanti ini juga kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol terbatas itu dengan Kang Sandi, Kang Iwan dan Pak Firman juga dengan itu untuk step by step-nya itu ya nanti akan ketemu sampai ke kebutuhan tim penilai, bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas juga sebenarnya yang sangat perlu nih, karena sekarang jumlah JFP muda terutama ya, JFP muda ini berlipat-lipat penambahannya gitu, dan itu konsekuensinya jelas nanti akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan tim penilai. Saya kira Kang Iwan ini Pak Dimas Waluyo ini kode keras banget nih, beliau sudah siap untuk menjadi salah satu pemantik diskusi nanti selanjutnya untuk mungkin materi penyusunan SKP, ataupun bisa untuk Madya misalnya ya, Pak Dimas kalau nggak salah sudah Madya. Nanti untuk penyusunan SKP muda pertamanya bisa kita cari relawan yang lain mungkin begitu. Enggak tadi punten tadi ada Bu Nur Aini ya sudah raise hand, tapi sekarang sudah diturunkan lagi raise hand-nya Bu Nur Aini, mangga
saya kasih kesempatan sekarang masih mau berbicara, mau menyampaikan sesuatu, Bu Nur Aini dari Disdik. Oke, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Mungkin Mangga. masih baru pertama ya ikut di kegiatan ini. Terima kasih. Iya, mangga, nggak Informasi apa-apa. dari Ibu Yuli ini. Oh iya, iya. Analis bencana di distrik juga, sama dengan Pak Waluyo ya. Iya, mangga. Mungkin saya ini adalah salah satu yang menjadi terimbas dari penyetaraan juga ya, Ibu Bapak. Hanya mungkin kami ini di distrik dari bidang GTK itu ada 3 orang dan disetarakannya dengan analis kepegawaian seperti itu. Nah, saya juga sama ada semacam pertanyaan ya. Kita tuh harus seperti apa gitu ya. Nah, saya coba kejar tentang tata hubungan kerja ini. Kalau kita perhatikan kan sebelum ke tata hubungan kerja yang Pergub 181 itu kan awalnya itu dari Permenpan RB yang 17 ya. 20. Nah, yang dia itu ada koordinator, subkoordinator seperti itu ya kalau tidak salah. Nah, pertama yang kita lihat kan Permenpan dulu waktu itu. Nah, pas udah kesininya, loh kok seperti ini. Yang diinginkan oleh pemerintah itu seperti apa sih sebetulnya sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Kurang lebih ada sekitar 357 orang yang disetarakan terakhir di 31 Desember itu ya untuk Provinsi Jawa Barat. Dan saya mungkin yang hanya tersingkat ya 10 hari dari eselon 4 langsung penyetaraan. Jadi eselon 4-nya hanya 10 hari gitu ya. Kemudian saya coba cari ya, terakhir itu saya menghubungi BKD untuk konsultasi. Takutnya saya salah atau memang apakah saya yang salah ataukah ada bagian lain yang salah ataukah teman-teman saya juga salah atau pimpinan juga salah. Saya ingin tahu seperti apa. Hasil dari diskusi saya dengan BKD itu terakhir bahwa paradigma berpikir kita sudah tidak lagi subkoordinator dengan koordinator, artinya dia sudah berubah menjadi tim seperti itu. Oke, saya bilang kita misalkan gini, Permenpan itu menyusun perubahan itu tidak seketika ya Ibu Bapak, kita sama-sama ketahui mungkin. Nah, dari yang pertama penyederhanaan yang eselon 4 itu mereka peralihannya 1 tahun. Kemudian yang administrator eselon 3-nya dia 1 tahun. Kurang lebih ada sekitar 2 tahun yang kita itu loncat dari yang peralihan itu loncat tiba-tiba harus agile gitu ya, team of team gitu ya, begitu agile-nya gitu. Nah, terus saya tanya lagi, terus mengenai tim ini seperti apa bentuknya gitu kan. Nah, menurut BKD waktu itu pengelola kinerja kepegawaiannya bilang bahwa saat ini masih dibuat cascading dengan S-Akip. Nah, ternyata cascading dengan S-Akip itu seperti apa gitu ya. Nanti di bagian perencanaan. Nah, kebetulan kan Ibu Bapak kan di bagian perencanaan juga, termasuk Pak Waluyo mungkin ya. Nah, kebetulan kemarin saya juga bertemu dengan Bu Yuli. Saya ceritakan misalnya seperti itu, dan ternyata yang bikin cascading-nya di OPD kami di distrik bukanlah analis perencanaan Ibu siapa gitu, saya lupa lagi. Nah, dan itu belum sampai kepada personalnya gitu ya. Belum sampai kepada personalnya siapa-siapa saja. Yang diinginkan nanti ketika misalkan dibuat team of team. Nah, team of team ini kan misalkan terserah, misalkan ketika terserah siapa, saya bilang kalau terserahnya kepala dinas atau terserahnya hanya kepala bidang atau terserahnya siapa gitu ya. Nah, kan kita juga khawatir juga ya. Satu sisi kita bahagia aja ketika misalkan iki tupoksi kita diinjeksikan langsung dari TRKBKD itu kan. Oh, kita jelas dong. Saya pasti harus ngerjain ini. Saya tidak akan overlapping dengan yang lain gitu. Nah,
Kemudian ternyata sampai saat ini belum ada tim of ibu bapak di OPD, ibu bapak ikut merencanakan tentang tim of name ini atau tidak, karena sangat penting menurut saya. Jadi sebetulnya JF yang lain itu juga bergantung sekali dengan JF-nya ibu bapak perencanaan untuk saat ini ya, terutama tadi di BKD itu menunggu tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran, output-output yang harus dilakukan, yang harus dihasilkan dari berbagai macam OPD yang menunjang kepada outputnya gubernur seperti itu kurang lebih ya. Nah, saya selaku JF kepegawaian mencoba bersama teman-teman yang muda dan yang masih juga mungkin kita antara tengah lah ya mengambilnya itu antara butir kegiatan yang memang ada di Dupak, kemudian dengan tujuan OPD kita seperti itu ya. Nah, dan kita juga sosialisasi. Bu Nur Aini, ini kayaknya Bu Nur Aini agak keluar ya, keluar Zoom. Terlempar ya. Iya kelempar. Tapi Pak Firman saya mau langsung ini aja Pak, mohon izin ditanggapi. Tapi tadi saya sebenarnya agak masih bingung mau nanyain sebenarnya Bu Nur Aini itu analis kepegawaian atau fungsional perencana ya? Analis kepegawaian. Oh, analis kepegawaian. Nah, mungkin maksudnya nyelodong ke sini nih. Oh ya nggak apa-apa Pak. Itu mah dijawabnya langsung sama Mas Dimas. Oh, Mas jawab sebagai Mas. sesama distrik ya. Oke. Maka saya serahkan ke Pak Firman dan Pak Waluyo deh boleh. Iya. 10 menit maksimal ya. Nanti saya mau persilahkan Pak Iwan untuk ini dulu rencana ke depan sedikit sebelum jam 3. Mangga. Oke. Sebenarnya kalau kita pahami, cascading ini kan bukan hanya tugas perencana. Bukan tugas perencana. Oleh karena itu kan kemarin sudah saya sampaikan kepada kepala dinas. Semuanya kan butuh tim. Tim itu kan harus dibuat. Siapa sih tim yang menyusun Renja, siapa yang menyusun misalnya Renstra, siapa yang menyusun cascading. Nah, itulah bagian team of team. Nah, kan gitu. Nah, kemudian kita kan juga tidak tahu ya butir-butir kegiatan yang teman-teman di analis kepegawaian, tetapi dalam bayangan saya kemarin saya juga diskusi dengan kawan-kawan di lantai 4 itu ada analis perpustakaan, ada analis kepegawaian, ada analis kebijakan. Bahkan saya sempat berkelakar begini, coba nih analis kebijakan media ini apa yang sudah dibuat itu saya terjemahkan ke perencanaan. Belum bikin apa-apa Pak Waluyo begini, nah macam-macam kayak gitu itu kan. Nah ini saya juga saya tidak mengerti ya mereka apakah mereka bingung atau apa juga saya tidak tahu karena sebenarnya ruangan saya juga ada di lantai 4 cuma karena saya perencana lebih banyak di bawah. Saya dengan Bu Yuli itu ada ruangan tersendiri di perencanaan sehingga jarang saya naik ke atas. Tapi pada prinsipnya bahwa sebenarnya team of the team itu ya tadi. Contoh sekarang ini saja, saya tim RPB dengan BPBD misalnya. Saya Pak Firman, Bu Nenden kemarin dengan BKD, dengan analis kepegawaian menyeleksi calon-calon perencana untuk Jabar yang bisa diloloskan ke Bappenas misalnya. Itu kan team of the team. Nah, oleh karena itu yang menjadi patokan adalah kinerja kita yang ada di SKP. Ya kan, nanti yang kita tuangkan di dalam SKP. Nah, kemarin juga ada pertanyaan bagaimana kalau kemudian ada tugas-tugas di perjalanan. Itu ada 2 hal. Misalnya Bu Ifah ketika sudah ngisi SKP kemudian ada dari pimpinan ada tim apa yang kemudian dari kegiatan itu tidak ada dalam butir SKP. Nah, itu ada 2 hal. Kalau memang itu menjadi konsen Bu Ifah misalnya untuk bisa nanti jadi angka kredit, berarti diubah di SKP. Minta untuk ada perubahan di SKP. Kalaupun tidak, ya itu menjadi bagian dari kontribusi kinerja kita dalam organisasi saja. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau tadi saya katakan
untuk membedah kegiatan-kegiatan perencanaan apa saja sih yang untuk memenuhi angka kredit kita, itu sebenarnya kita nggak akan kebingungan mau jadi tim apapun gitu. Nah kan gitu. Nah ada beberapa yang tim home the team itu yang memang berkontribusi pada pencapaian angka kredit kita, ada yang tidak. Tapi yang tidak itu harus kita maknai sebagai bentuk bagaimana kita bisa eksis di tempat yang lain, kemudian sembari mencari experience lain untuk menopang tugas tanggung jawab kita sebagai perencana. Nah, kemarin saya memang mengevaluasi cascading itu. Nah, pada akhirnya yang disampaikan oleh Pak Gus Vika kemarin dengan tim teman-teman di Bappenas itu, kecermatan menyusun cascading ini juga akan menjadi entry point kinerja kita masing-masing. Nah, walaupun kemudian tidak menjadi tugas dan tanggung jawab pure perencana karena itu tim, maka saya sarankan juga kawan-kawan JFT dimanapun juga ketika ada cascading itu ya minimal ikut nimbrung mencermati gitu loh. Ya karena kalau kita jelas sekali, kalau saya lihat seperti share PK-nya dengan pejabat-pejabat administrator itu menurut saya malah kacau balau itu. Tapi kan mereka kan enak saja gitu, dengan mudah dia mengisi SKP, kemudian TPP-nya jadi penuh gitu ya dibandingkan dengan kita karena kita ada output. Nah, sementara kan mereka sebenarnya kan fungsi-fungsi koordinasi. Apakah yang mengerjakan misalnya kepala bidang? Bukan, yang mengerjakan pejabat pengawas atau staf-staf ya kadang-kadang itu. Nah, dan kami di perencanaan, terutama untuk kayak di distrik, selalu dapat imbasnya. Imbasnya apa? Karena begini, yang paham betul terkait program dan kegiatan yang sudah kita buat ini kan bentuk satu kesepakatan kita ya ketika kita sudah punya ada ikut dinas. Misalnya kalau distrik itu pengen capaian harapan lama sekolah, kemudian pencapaian APM, ya kemudian mutu pendidikan, kemudian juga terkait dengan tata kelola itu terkait dengan pelayanan, kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Nah itu yang di distrik Jabar itu 4 hal itu yang menjadi ikunya kepala dinas. Nah otomatis berarti kan menerjemahkan program-program apa saja yang memberikan kontribusi pada pencapaian harapan lama sekolah, angka partisipasi murni, ya kan, kemudian mutu pendidikan dan tata kelola. Nah oleh karena itu, nah dari beberapa hal itulah kompetensi kita sebagai perencana dalam hal apa gitu. Kan itu kita dipandu oleh butir-butir kegiatan kita yang kita kemudian sesuaikan, yang kita tuangkan di SKP. Tidak menutup kemungkinan di pertengahan jalan seperti saya. Hubungannya apa BPBD sekarang dengan distrik? Setelah saya cari ternyata ada Satuan Pendidikan Aman Bencana. Saya jadi team of the team untuk menyusun dokumen penanggulangan bencana. Nah, ini bisa juga diklaim angka kredit, tapi karena tidak ada di SKP saya, ya tidak ada masalah. Tapi kalau itu pun mau kita jadikan angka kredit, ya tinggal nanti saya minta untuk perubahan SKP, seperti itu. Nah, kemudian yang tadi karena analis kepegawaian, kan kita nggak tahu sub-sub itemnya. Jadi team of the team itu seperti misalnya Bu Nuraini saya sampaikan kemarin kita sedang ada kajian lagi terkait dengan penambahan KCD dari 13 akan menjadi 21. Kemudian Tikomdik. Nah, ini kan butuh juga memetakan karena di Permendagri itu harus terpetakan komposisi personil dan kemudian juga pembiayaan, beban pembiayaan. Nah, itu diampu oleh kawan-kawan di analis kepegawaian. Seperti apa sih kira-kira personil yang dibutuhkan, kompetensinya apa, kemudian kalau itu nambah berapa beban pembiayaan. Nah, kami di perencana mengikuti artinya kalau misalnya penambahannya sekian itu dengan resources yang kita miliki, indikatif anggaran yang diberikan di Bapeda sekian itu kira-kira dari mana kita memungkinkan untuk kemudian kita memberikan alokasi dari sana.
Jadi itulah yang sebenarnya team of the team. Kita bekerja dalam satu tim tapi sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi Nah, jadi pembagian nggak habis pacor. perannya tuh berdasarkan PD-nya masing-masing sih ya Pak ya. Kalau tadi Iya, kayaknya ini jadi gitu. PR-nya Disdik, punten ya PR-nya Disdik Iya. Artinya provinsi ini kan saya mungkin menjelaskan belum supaya tuntas gitu ya. ya supaya yang lain juga paham. Nanti saya Iya. pikir juga sama kalau diadaptasikan di mana juga Iya, di betul. Bapeda mau di OPD yang lain. Iya, betul. Nah itu mungkinlah secara singkat. Jadi Bu Nur silahkan saja gitu ya. Nah hal-hal yang seperti apa yang perlu kita bicarakan ya dalam tim itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi jangan kami dipaksa. Kemarin memang begitu, ada beberapa yang analis kebijakan. Tolong ini tugasnya Pak Walu ini berencana begini-begini. Loh, tugas sampean apa? Coba dianalisis dulu kebijakannya. Kira-kira kalau misalnya nambah sekian itu berapa lagi butuh pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, berapa butuh pejabat. Dan kemudian juga sekarang ini kan fasilitas misalnya sarana prasarana bangun kantor baru dan lain sebagainya kan harus dihitung. Nah kan, nah baru kalau arah kebijakan dari analis kebijakannya mungkin yang oke karena kebutuhannya mendesak ya baru kami setting itu dalam perencanaan gitu loh. Nah kan begitu. Jadi maksudnya jangan kemudian kita ngerawu kusiku semua pekerjaan dijalankan ya. Itu. Nah ini yang penting. Mungkin itu ya sedikitlah gambaran lah gitu supaya menjadi bahan kepada kawan-kawan. Ya kita nggak tahu jangan-jangan ada yang dipindahin ke Disdik juga. Ya ini Terima karena kasih Bu Ipa. Ya sama-sama Pak Waluyo. Ini karena memang pas kebetulan tadi Nur ANE-nya belum udah masuk lagi belum ya. Dan kebetulan kasusnya di Disdik, di sini ada Pak Waluyo dan Bu Yuli. Saya kenal Bu Yuli sebelumnya di Perkim sih ya, tapi sekarang ada di Disdik. Ya memang sebenarnya itu bisa terjadi kasusnya di mana saja ya, di dinas apa saja maksudnya. Di dinas bahkan manapun. Bahkan mungkin kalau di kabupaten kota di Bapedanya sendiri mungkin masih ada yang belum tuntas begitu pembagian perannya itu. Ya ini menjadi PR kita bersama sih sebenarnya, dan kalaupun kita, kalau saya kemarin sama teman-teman di sini di Cimahi di teman-teman perencana maksudnya JFP sebenarnya sampai gini, sebenarnya kalau kita nggak mikirin diri kita sendiri sih agak susah juga kita ngandelin orang lain gitu ya. Makanya kami jalan duluan gitu ya, istilahnya kotret-kotret lah gitu. Apa yang kami pahami, kemudian konsepnya coba didiskusikan dengan pimpinan. Dalam hal ini kemarin kami berdiskusinya lebih banyak dengan sekretaris Bapeda ya. Kemudian ya pada akhirnya ya sedikit lah tergambar gitu pembagian perannya, walaupun mungkin ya itu tadi masih transisi lah, masih ada agile-nya itu masih belum full gitu, tapi masih ada struktur tradisionalnya masih terlihat gitu. Saya pikir itu dinamika masing-masing ya, mudah-mudahan nanti ke depannya sambil berjalan bisa sedikit demi sedikit diperbaharui gitu bentuknya, sehingga nanti ya benar-benar struktur agile itu bisa terwujud gitu di kabupaten kota manapun dan ya di provinsi Jawa Barat juga pada khususnya gitu. Sekarang sudah jam 2.56 Bapak Ibu, saya pikir saya akan mengakhiri sesi diskusi. Pak Firman ada yang mau di wrap up gitu, ada yang mau disimpulkan dulu hasil diskusi kita kali ini sebelum saya nanti mengembalikan ke host ke Pak Iwan, Kang Iwan. Untuk tadi seperti yang diindikan Pak Firman, kira-kira ke depannya kita mau kemana nih arah diskusinya nih Pak? Monggo Pak Firman dulu. Ya, nuhun Neng Ipa, mungkin hanya 1 menit saja terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Yang pasti bahwa kita tidak boleh berpikir mundur lagi ke belakang. Bahwa ke depan mau tidak mau organisasi ini akan menuju ke arah organisasi agile apapun kondisinya sekarang ini, karena memang ini kita juga semua tahu semua masih dalam persimpangan jalan, tapi kita kiranya jangan putus asa, putus harapan bahwa kita berusaha untuk ke depannya itu khusus untuk para fungsional itu mau tidak mau dunia yang akan kita hadapi adalah dunia fungsional. Jadi bertahap kita menuju ke arah sana dan jangan putus asa. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang coba kita pahami dan kita kerjakan step by step. Nah yang kedua,
informasi yang kami sampaikan terkait dengan tata hubungan kerja ini juga sudah mengadop dari undang-undang atau peraturan yang ada di atas, baik itu Permenpan 4, Permenpan 17, maupun sumber-sumber regulasi lainnya yang ada di atasnya. Jadi kalau memang ini bermanfaat, nah ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi atau rekomendasi rekan-rekan untuk menyampaikan kepada pimpinannya terkait dengan apa yang dimaksud dengan tata hubungan kerja. Ini mudah-mudahan nanti bisa mendapat apresiasi dari pimpinan daerahnya untuk menindaklanjuti dengan keputusan-keputusan kepala daerahnya. Nanti karena bagaimanapun juga bahwa ke depan itu perlu ada hal-hal yang mengatur terkait dengan tata hubungan kerja ini. Nah itu mungkin, dan selanjutnya untuk minggu depan materi apa yang kita pantas untuk ke depan. Nah kita sepakati sekarang, maka Kang Iwan sok dibahas kira-kira minggu depan yang pas, nanti kita sepakati materinya supaya semua materi yang kita sampaikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Firman, Mangga mungkin saya juga tidak harus menyimpulkan, barusan ada dua poin apa namanya sebagai kesimpulan ya, dan maksudnya penutup gitu. Satu itu yang penting jangan mundur ke belakang ya, jangan kita malah jadi karena liur kumaha ya udah we lah gitu. Nah, mungkin tidak seperti itu semangatnya, justru ya udah kita coba maju, kita sikapi bagaimana pelaksanaan peraturan baru ini di kabupaten kota masing-masing, walaupun ya itu tadi mungkin langkahnya nanti step by step-nya akan berbeda satu sama lain. Kita nanti akan menjadi saling bahan sharing begitu, siapa yang sudah maju lebih dulu bisa menjadi contoh yang baik, benchmark yang baik untuk kabupaten kota yang lain. Yang selanjutnya tata hubungan kerja ini memang sudah sesuai dengan peraturan baru tadi ya, semua sudah diinikan. Maka saya pikir demikian, mungkin tugas moderator sudah sampai sini ya Kang Iwan ya. Saya tutup dulu ya. Saya tutup acara diskusi kita hari ini. Selanjutnya mungkin nanti dari host, dari Kang Iwan ada yang akan disampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan mungkin dari kata-kata yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini menjadikan manfaat untuk kita semua, dan pada akhirnya menjadi manfaat juga untuk masyarakat banyak ya, karena kita mah ASN ya, seperti kalau ada dibilang istilahnya abdi masyarakat begitu, abdi negara, abdi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita ilmu yang kita dapat bisa juga bermanfaat untuk masyarakat banyak. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Iwan. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ke Teh Ipa, ke Pak Ketua P3I Provinsi Jawa Barat, Pak Firman Firdausan Jaya, atas materinya yang cukup menarik tentang tata hubungan kerja, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, dan jabatan administrasi. Bapak Ibu peserta PSC yang berbahagia, sebagaimana yang disampaikan oleh Teh Ipa sebelumnya, bahwa untuk minggu depan, tanggal 25 Maret 2022, PSC akan mencoba mengangkat satu materi prosedur pengajuan penilaian angka kredit termasuk MOU, dan insya Allah kami akan menghadirkan dari Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana Provinsi Jawa Barat. Jadi harapannya minggu depan kita bisa berjumpa lagi, kita bisa berdiskusi lagi terkait bagaimana pengajuan untuk penilaian angka kredit termasuk MOU-nya. Baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita tutup acara sore ini, mohon Bapak Ibu menghidupkan kameranya, akan kita lakukan foto bersama. Di sini ada 2 layer, akan saya screenshot ya. Sudah hidup semua Bapak? Pak Diki Irfan di-on-kan, Pak Henry, Bu Eka Putri, mangga di-on-kan kameranya. Yap, saya kasih aba-aba untuk layer pertama.
1, 2, 3. Untuk layer kedua, Bapak Ibu, kamera agar tetap di-on-kan, saya akan screenshot layer kedua. Dihidupkan kameranya. Terima kasih Pak Endri dari Bogor. Juga yang lainnya, kalau ini dihidupkan kameranya untuk layer kedua. Baik, saya screenshot 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu semua, kami mewakili tim PSC mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti PSC di 2022 ini. Pada hari ini, 18 Maret 2022, merupakan edisi pertama. Kita berjumpa lagi di PSC edisi kedua minggu depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sukses selalu, salam sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun sadayana. Nuhun sadayana, sehat selalu. Tetina tah, Kang Iwan. Ya. Tetina tah ditindaklanjuti. Tetina, WA-an deh. Siap. Ada sesuatu yang tertunda. Oh. Bu Yuli. Teron ya, Pak Iwan. Bu Yuli Disdik